Sallu alaihi wa sallimu taslima. Niki. Maka perbanyak membaca sholawat. Jenengan seemut nggih. Mbah-mbah kula panjenengan sami nek jenengan badhe tindak ten pundi-pundi nandile Mojo Agung, nanti nduk ten Jombang. Ayo nduk embong gale guyon sing akeh maca sholawat. Nah ini. Rahasia apa di balik sholawat itu sendiri? Setidaknya ya membaca sholawat mendatangkan pahala dari Allah. Yang kedua yang sangat kita harapkan adalah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga nuwun sewu awake dhewe niki jagakno ganjarane salat nggih durung karuan. Nah nggih ya. Salat yamin niki lho hadirin para rawuh, khusyuk niku angel. Khusyuk niku abot. Nggih Pak Rizal nggih. Khusyuk niku abot. Padahal jaminan dari Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tapi khusyuk niki abot. Poso nggih ngaten. Kula mboten ragu lek jenengan poso niku nggih, mentah lek trimo nahan ngelak ambek ngelesu mawon kuat-kuat. Kok buka diundur isak lho kuat jian. Tapi kula panjenengan sami nuwun sewu dielingaken kali Gusti Allah meniku akeh sahabat wong nglakoni poso oleh mung lesu ambek ngelak tok. King napa Kanjeng Nabi? Mripate gak melok poso, pengrungune gak melok poso, tangan lorone gak melok poso. Nggih, suku lorone gak melok poso apa maneh nisore rong 3 senti dhuwure janggut 3 senti niki masyaallah. Napa lek mulai sahur sampai maghrib dipelakban mawon. Pelakbane ditekeni inni shaimun ngoten lho. Lah ni hadirin para rawuh. Zakat nggih ngoten, haji umroh nggih ngoten dereng karon awake dhewe wis mampu lek durung nggih mboten kewajiban. Tinggal tenggene syair dipun dawuhaken a'maluna bainal qabuli wa raddaha illa salata ala nabi Muhammad. Anika awake dhewe nglakoni amal-amal ibadah mbuh salate, mbuh posone, mbuh zakate, mbuh haji umroh sedekah lintun-lintunipun berada di antara dua kemungkinan. Bisa jadi amal kita diterima oleh Allah, bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mbuh mergo kurang ikhlase ana krana liyane Gusti Allah. Illa sholata ala nabi Muhammad, kejawi kejaba lek awake dhewe niki sregep maca sholawat, ora ana ceritane wong maca sholawat niku ditolak kali Gusti Allah. Nah, ini monggo nggih. Nanti penak mawon ae nanti tindakan pundi-pundi sing akeh maca sholawat. Nah, ayat yang memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca sholawat yaitu turun di bulan Sya'ban. Yang ketiga, peristiwa yang sangat penting di bulan Sya'ban, besok Senin malam Selasa. Diusahakan jenengan bisa hadir di sini. Sholat maghrib berjamaah, mantun ngoten wiritan sholat ba'diyah, mantun ngoten maos yasin 3 kali. Nah, dengan niatan satu, Allah memberikan kita ketetapan iman dan Islam. Tak panjang umur, fi taatillah. Yang kedua, minta dilapangkan rizki yang halal, yang barokah buat ibadah. Aja njuk sugih. Kalau Gusti nyamparingi sugih, keliru. Kualan jenengan nggih. Nggih sugih kadung dituruti kali Gusti Allah, ibadahe koter. Nggih, kata-kata ngoten pun. Nah, sejauh rezeki sing nggih napa jenenge sing barokah, sing halal, sing barokah damel sangu ibadah.
Sing nomor 3 kula panjenengan sami nyuwun nggih menika akhir kehidupan yang husnul khotimah. Lho niki penting. Makanya pun sampai besok Senin malam Selasa salat di Masjid Agung Baitul Mukminin kita mengadakan malam nisfu Sa'ban. Jenengan sempatkan, ajak putra putrinya, ajak keluarganya, karena malam nisfu Sa'ban ini adalah malam di mana semua catatan amal ibadah kita selama setahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun malam itu, ini yang mungkin jarang disinggung ya, malam nisfu Sa'ban kita diberi buku catatan amal baru, diumumkan oleh Allah siapa di tahun berikutnya yang nuwun sewu niki gak enak niki, diumumkan oleh Allah siapa yang meninggal di tahun itu. Masya Allah. Nah niki hadirin para rawuh, monggo malam nisfu Sa'ban besok Senin malam Selasa di masjid kita ini kita akan mengadakan nggih menika riyadhah, membaca surat Yasin 3 kali. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan panjang umur nggih, sampai di bulan Ramadan kita bisa meningkatkan prestasi ibadah kita semakin baik, semakin sempurna, semakin istiqomah. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita di bab 40 di hadis-hadis terakhir, di mana di sini ada 2 hadis. Yang pertama dari sahabat Abi Darda, ini minal Ansor, dari sahabat Ansor, dan juga Al-Barra bin Azib, ini juga dari sahabat Ansor. Beliau ini yang Barra bin Azib ini khadimu Sayyidina Ali karramallahu wajah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya beberapa ajudan dekat. Nah, yang ini termasuk Abdullah ibnu Mas'ud, termasuk Anas bin Malik, termasuk Mu'ad bin Jabal, ya, dan dulu ada Ahlus Suffah. Ya. Ahlus Suffah itu adalah sebutan pemuda-pemuda yang mondok bersama Rasulullah. Jadi ada di sekitar rumah Rasulullah di Masjid Nabawi itu cara sakniki nggih godaan-godaan sing dipanggeni nggih menika Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Anas bin Malik, Mu'ad bin Jabal dan lain-lain, termasuk Barra bin Azib menika. Panjenenganipun dawuh Abi Darda, saya ini punya istri. Nah, istri saya ini ternyata tidak disukai oleh ibu saya. Ya. Sehingga ingat ketika terjadi hal yang hampir sama pada sahabat Abdullah ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar. Dia juga punya istri, Sayyidina Umar tidak suka sama istrinya ini. Sehingga Abdullah ibnu Umar diminta oleh ayahnya Sayyidina Umar untuk menceraikannya. Ya, saudara kandung seneng ya, gimana ini? Nah, akhirnya Sayyidina Umar sowan kepada Kanjeng Nabi, ini bagaimana anak saya suruh nyeraikan istrinya kok tidak mau. Di situ diterangkan di kitab Dalilul Falihin, ternyata istrinya ini punya perangai yang tidak baik, punya perilaku yang tidak baik. Sehingga kita ingat ceritanya Nabi Ibrahim ketika nyambangi Nabi Ismail putranya, dan pada saat itu tidak ketemu dengan Nabi Ismail, ketemu istrinya, sudah tidak memberikan penghormatan penyambutan yang bagus kepada mertuanya. Sehingga di situ Nabi Ibrahim, saya titip salam sama suamimu Ismail, sampaikan pesan saya, tangga rumahnya depan ini putus, ya, salah satunya, artinya peok gitulah, sampaikan begitu aja. Akhirnya disampaikan,
Nggih, Kang Mas Ismail tadi ada tamu mertua kita Nabi Ibrahim. Enggak pesen apa-apa. Satu pesennya apa? Tangga rumah kita depan itu patah separuh gitu. Patah sebelah kirinya. Nah, itu artinya Nabi Ismail disuruh menceraikan istrinya. Nah, kemudian Nabi Ismail mendapatkan istri yang solihah setelah itu. Ini sama hampir sama ceritanya. Ketika Abi Darda ini diminta oleh ibunya untuk menceraikan istrinya, karena istrinya ini bukan tergolong qanitatun atau fasolihatu qanitatun, akhirnya disuruh menceraikannya dan ini diceraikan. Ini masruhnya apa? Hikmahnya apa? Bahwa ketaatan kita kepada orang tua itu adalah mutlak adanya. Baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan, terlebih ibu kita. Makanya di hadis-hadis awal kemarin dari singgung, ya Rasul, siapakah yang lebih saya utamakan dalam hal saya? Birrul walidain, kepada kedua orang tua. Ayah ibumu masih ada? Masih. Maka Rasulullah menyampaikan, kepada ibumu utamakan. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Kepada ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Kepada ibumu. Sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Nah, ditafsirkan di situ kenapa kemudian ibu ini lebih diutamakan. Karena setidaknya seorang ibu itu mengalami kesengsaraan 3 kali. Apa itu? Pertama adalah ketika sengsara ketika hamil. Wahnan ala wahnin, semakin besar kehamilan itu, semakin sengsara seorang ibu itu. Kemudian yang kedua, sengsara ketika melahirkan, taruhannya nyawa. Masya Allah, kalau nanti ngeterno konco niku pilihannya gak enak karo. Napa? Yang pertama, tanda tangan. Ini saya selamatkan bayinya, tapi ibunya meninggal. Yang kedua, saya selamatkan ibunya, bayinya meninggal. Ini kan pilihan yang enggak enak kabeh ngoten. Masya Allah, wis ngene iki ujian sampean. Ayo sowan ngene Kiai. Masya Allah, biidznillah. Nggih, kadang ae niku kurang percaya mbek Gusti Allah. Nggih, kadang analisis dokter kan ngoten niku nggih. Kalau A ya A, kalau ndak A ya B, B ya A, begitu kan. Akhirnya saya suruh sowan, ayo sowan bareng-bareng tak terno. Paringi minum, nggih. Nggih diparingi donga nang Gusti Allah, nyuwun nang Gusti Allah. Akhirnya apa? Selamat dua-duanya. Alhamdulillah. Nah ini hadirin para rawuh. Nuwun sewu nggih. Nyoto-nyoto di USG no niku lho. Umur 7 wulan kehamilan, lanang. Jadi usia melahirkan masih kurang 2 bulan. Blonjo nang gone toko bayi lanang kabeh. Boso usia ke-9 dari kehamilan lahir dadak wedok. Nah ini kadang awake dhewe niku kemenyek ya. Ngrencanakno tok. Menungso niku namung saged ngrencanakno tok. Yang maha memutuskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sengsara yang ketiga seorang ibu adalah merawatnya. Bapak gopoh nduk embong. Ni omah ninggal bayi ya. Sapa sing ngrawat? Nggih bojone lagi ya. Nggih yang istri. Maka ini yang kemudian Rasulullah menempatkan berbakti kita kepada ibu tingkatnya 3 lebih tinggi daripada seorang ayah. Sengsara ketika hamil, sengsara ketika melahirkan, sengsara ketika merawat bayi itu. Masya Allah, nggih, mulai dhewe umpamane menyakiti hati orang tua, ya, ma'udzubillah min dalik. Banyak dalam sejarah bagaimana hebatnya Alqamah, bagaimana hebatnya Jurej. Neten Indonesia nopo maling kundang ya, lepas dari benar dan tidaknya, tapi itu adalah cerita bagaimana pentingnya birrul walidain kepada orang tua. Pun kula aturaken sering, nek awake dhewe nyambut gawe ruwet, titik-titik kena masalah, bisa jadi itu karena kita nggih ukukul walidain, ruwet nanggone wong tuwane, wani ambek wong tuwane. Artinya apa? Lek awake dhewe niki iso nyenengno wong tuwane, pun tah
digampangno uripe awake dhewe. Ya. Bayi Jamal niku Pakde kula mesti dawuh ngeten. Idza tahayyurtumul umur fas'aluhu bi ahlil kubur. Nek awakmu urip iki ngedepi masalah-masalah, ngedepi problematika kehidupan, awakmu sedang dikangeni orang tua kamu, datanglah. Nah, kalau sudah wafat gimana? Ya diparani nduk sareane. Dunia hadirin para rawuh. Banyak orang-orang yang sukses karena apa? Birrul walidain ini betul-betul diterapkan. Nah, nggih. Nah, ini hadirin para rawuh mriki dipun dawuhaken dari dua hadis ini bagaimana bakti kita kepada orang tua ini menjadi prioritas setelah kita ibadah kepada Allah. Ayatnya kan jelas, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Artinya apa? Birrul walidain ini menduduki step kedua, tangga kedua setelah kita bagusi ibadah tenggene Gusti Allah. Nggih, muga mawon kita semuanya ditulis, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang birrul walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ibadah kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin istiqomah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا